Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai, Chandra Spurdes, dan pada podcast kali ini saya akan share tentang mengatasi trauma dalam public speaking. Ya. Tapi sebelum itu, buat kamu yang mau belajar tentang public speaking, biar kamu lebih jago, lancar, dan pede dalam public speaking, saya membuat satu free webinar Public Speaking Mastery yang kamu bisa join secara gratis ya di tanggal 28 Agustus 2022 nanti. Untuk daftar, silakan klik linknya di deskripsi. Daftar sekarang karena slot terbatas ya. Oke, jadi terkait trauma dalam public speaking ini, kadang-kadang orang itu kehilangan kesempatan karirnya, kesempatan dia bisa dapat karir yang lebih oke, income yang lebih oke, itu karena dia nggak pede dalam public speaking. Lalu kalau coba digali lebih dalam lagi, kenapa sih kok dia belum pede dalam public speaking? Salah satunya itu adalah karena trauma masa lalu. Mungkin di masa lalu dia pernah public speaking dengan buruk, akhirnya itu membuat dia jadi sangat malu mungkin. Akhirnya dia memutuskan, udahlah, saya nggak usah public speaking lagi. Nah, rasa trauma tadi itu justru mengganggu dia untuk bisa mencapai hal-hal yang luar biasa. Akhirnya dia kehilangan kesempatan untuk jadi leader, untuk jadi public speaker misalnya, dan lain-lainnya. Karena rasa trauma yang membelenggu tadi. Ya. Nah, biasanya rasa-rasa trauma itu biasa muncul terutama ketika kita masuk sekolah. Mungkin beberapa kita merasakan hal yang sama. Jadi kalau dulu ketika kecil itu kita orang yang sangat percaya diri. Coba A, coba B, dan lain-lainnya. Kita nggak takut gagal, kita berani untuk mencoba. Tetapi ketika kita masuk SD, mungkin kamu masih ingat ketika kamu public speaking di depan, atau ngomong di depan kelas, terus kamu mengucapkan hal yang mungkin kurang tepat, atau salah jawabannya, atau salah menjelaskan. Tiba-tiba kamu disorakin satu kelas, salah, diceng-cengin segala macam. Akhirnya sejak itu kamu memutuskan untuk menjadi orang yang lebih pendiam. Udahlah, daripada saya diceng-cengin, malu di depan kelas seperti itu, lebih baik saya diem, lebih aman. Akhirnya kamu jadi orang yang pasif. Mungkin kamu pernah merasakan seperti itu. Dan akhirnya banyak kesempatan yang terlewatkan karena trauma tersebut. Nah, rasa trauma itulah yang harus kita hilangkan, yang harus kita lawan. Jangan sampai pengalaman-pengalaman seperti itu membuat kita kehilangan untuk mendapatkan hal-hal yang luar biasa dalam hidup ini. Lalu gimana caranya untuk kita bisa melepaskan rasa trauma tadi ketika public speaking yang mungkin dulu kamu pernah malu, terus kamu sekarang bisa menjadi jauh lebih percaya diri? Ya, yang pertama adalah dari mindset dulu. Mindset kita harus memiliki satu yang namanya growth mindset. Atau kita berpikir terus bahwa kita tuh terus bertumbuh, kita bisa terus berkembang. Yang kita cari dalam ketika kita public speaking itu bukanlah perfection, ya. Harus sempurna, cara berbicara, nggak boleh ada kayak gitu. Ngomong harus jelas, orang harus suka sama saya. Nah itu kan terlalu perfect yang akhirnya jadi beban. Jadi fokusnya bukanlah untuk menjadi perfect, tetapi kita membangun koneksi, ya. Jadi membangun koneksi dengan para pendengar sehingga apa yang kita sampaikan bisa diterima oleh pendengar kita. Ketika kita punya beban bahwa kita harus sempurna, itu akan sangat berat banget untuk kita bisa pede dengan public speaking. Karena kita terus berpikir perfection, dan akhirnya malah kita nggak berani memulai. Ya. Dan yang kedua, setelah mindset kita benar, kita harus mencoba. Ya, kita harus mencoba praktekin lagi. Kalau kamu misalnya trauma untuk melakukan sesuatu, lawan rasa trauma tadi dengan melakukan hal yang kamu takuti tadi. Kamu takut public speaking, ya kamu harus mulai untuk public speaking. Lawan rasa takut tadi, lawan rasa asumsi tadi sehingga kamu bisa jadi jauh lebih percaya diri. Bagaimana kalau kamu belum berhasil dan malu-maluin? Ingat bahwa tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses atau belajar. Kalau kamu misalnya ketika public speaking masih belum bisa sesuai dengan harapanmu, ekspektasimu, hasilnya, dan mungkin kamu presentasi dengan kurang oke, gunakan hal tersebut untuk buat kamu jadi jauh lebih baik. Bahkan seorang stand up comedian kayak gitu ya, terus misalnya public speaker hebat, itu mereka pasti juga melakukan kesalahan yang sama. Tapi bedanya, mereka menggunakan kesalahan tersebut untuk menyempurnakan selanjutnya lagi, improve lagi, terus-menerus seperti itu sampai akhirnya dia bisa menjadi public speaker yang handal. Ya, kayak seorang stand up comedian, dia kan setiap kali open mic pasti dia evaluasi, dia akan improve lagi untuk agar di open mic selanjutnya dia jadi jauh lebih baik, sampai akhirnya ketika show utama dia bisa memberikan yang terbaik dari dirinya.
Jadi lawan rasa trauma public speakingmu dengan cara ubah mindsetmu jadi growth mindset. Lihat kesalahanmu untuk sebagai bahan untuk kamu jadi jauh lebih baik lagi. Dan yang pasti kamu harus mulai praktek, mulai melakukan apa yang kamu takutkan. Sehingga itu bisa menghancurkan asumsi-asumsi, trauma-trauma yang selama ini bikin kamu jadi nggak pede. Ya. Dan buat kamu yang mau belajar lebih lanjut tentang public speaking, kamu bisa join dalam free webinar saya, Public Speaking Mastery, yang akan saya adakan di tanggal 28 Agustus di hari Minggu. Kamu bisa daftar secara gratis. Silakan klik link yang ada di deskripsi. Daftar sekarang juga karena slot terbatas. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasberdes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.